Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsamentari dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan menjelaskan dan menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sebelum kita mempelajari apa itu indikator keberhasilan tahapan produksi massal, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu produksi massal. Secara sederhana, produksi massal adalah sebuah aktivitas menciptakan produk dalam jumlah banyak dan berulang-ulang. Jadi, produsen akan membuat sebuah produk yang sama dengan terus-menerus. Kegiatan produksi secara massal ini memfokuskan diri pada bagaimana menghasilkan sebuah produk dalam waktu seefisien mungkin. Karena tuntutan seefisien inilah kemudian di dalam sebuah produksi secara massal diberlakukan sebuah standar operasional tertentu agar produksi selalu sesuai standar dan memenuhi batas waktu yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui apa itu produksi massal, sekarang kita akan melanjutkan ke keuntungan produksi massal. Keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan melakukan produksi barang secara terus-menerus, otomatis produktivitas perusahaan terus-menerus terjadi bahkan setiap hari hampir 24 jam. Yang kedua, efisiensi finansial. Dengan pemanfaatan teknologi, maka biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, dana yang dibutuhkan untuk membayar banyak karyawan dapat ditekan dan dialihkan menjadi biaya perawatan teknologi. Yang ketiga, efisiensi waktu. Waktu yang diperlukan dalam sebuah produksi massal untuk menghasilkan sejumlah produk menjadi lebih singkat. Hal ini terjadi akibat penggunaan teknologi dan efisiensi penempatan pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas indikator yang menentukan keberhasilan sebuah produksi massal. Yang pertama, ada produktivitas. Produktivitas di sini menyangkut bagaimana efektifkah sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produksi yang dihasilkan. Produksi massal dapat dikatakan berhasil jika produksi meningkat seiring dengan efisiensi sumber daya yang digunakan. Yang kedua, ada kapasitas untuk memproduksi. Maksud dari hal tersebut adalah jika teknologi, pekerja, dan bahan baku serta pemodalan dapat meraih hasil maksimal, maka produksi massal dapat digolongkan berhasil. Selanjutnya yang ketiga, terjaganya kualitas produk. Salah satu tantangan dalam memproduksi produk secara dengan jumlah banyak adalah tentang kualitas. Produk yang memiliki kualitas yang terstandari dari setiap unitnya adalah indikator kuat keberhasilan sebuah produksi. Jika produk mempunyai kualitas yang bagus, maka dikatakan bahwa produksi massal tersebut telah berhasil. Yang keempat adalah kelancaran selama proses produksi. Indikator berikutnya dapat dilihat dari seberapa lancarkah sebuah produksi terjadi. Jika dalam prosesnya tidak ada hambatan, maka kecepatan produksi pun akan meningkat. Ini dapat digolongkan menjadi produksi massal yang berhasil. Untuk yang terakhir, yang kelima, adalah kepuasan konsumen. Kegiatan produksi akan berujung di tangan seorang konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka hal tersebut menjadi indikator baik dari keberhasilan sebuah produksi.
Kepuasan konsumen dapat diraih dari sejauh mana ketersediaan produk di pasaran, kemudahan konsumen mendapatkan produk tersebut, dan secepat apa pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha, di mana ide-ide yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak menentu. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat mencari peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Itu merupakan karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan yang baik. Selain itu, ada hal-hal lain yang dapat membuat kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam memproduksi barang secara massal, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik. Ini merupakan hal yang penting bagi setiap orang yang memproduksi barang, karena dengan semakin besarnya peluang pasar yang baik, maka barang yang kita produksi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ada keunggulan persaingan. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa. Yang keempat, inovasi yang berproses. Yang kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang terakhir, dukungan dalam modal yang kuat. Adapun indikator keberhasilan lain, menurut Suryana, keberhasilan usaha terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama modal, yang kedua pendapatan, yang ketiga volume penjualan, yang keempat output produksi, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Selain itu juga ada indikator keberhasilan lain menurut Dwi Rianti. Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan sebuah produk atau usaha dapat dilihat dari peningkatan dalam akumulasi modal dan peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi barang. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Dan yang keenam, perbaikan sarana fisik serta pendapatan usaha. Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai keberhasilan sebuah usaha. Maka, dimensi yang digunakan adalah pendapat Dwi Rianti, bahwa diantaranya adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh tentang pembuatan produk secara massal. Contohnya adalah pembuatan keramik dan bahan bangunan lainnya. Pembuatan keramik dan berbagai macam bentuk, warna, corak selalu diminati oleh banyak orang. Pembuatan berbagai macam bentuk ini dibuat berdasarkan dari permintaan pelanggan itu sendiri. Selain keramik, ada semen dan bahan bangunan lainnya yang selalu dibutuhkan dalam membangun sebuah rumah. Pembuatan keramik, semen, dan bahan bangunan lainnya secara massal ini berdasarkan dengan banyaknya permintaan dari pelanggan yang melakukan pembangunan di mana-mana saat ini, seperti bangunan rumah, perumahan, perkantoran, restoran, dan bangunan lainnya. Itulah mengapa pembuatan keramik, semen, dan yang lainnya dilakukan secara terus-menerus, karena ada permintaan dari pelanggan yang
semakin banyak, dan semakin bermacam-macam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.